مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا حبيبي المصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, demikian tadi sama-sama kita baca surah Yasin dan tahlil. Semoga Yasin yang kita baca, tahlil kita baca, semoga Allah sampaikan pahalanya buat pak orang tua kita, famili kita, kerabat kita yang telah mendahului kita. Semoga almarhumah diterima iman Islamnya, dimaafkan segala kesalahannya dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat dirasakan Allah Subhanahu wa taala yang membacanya senantiasa mendapat rahmat, barokah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah akan kita lanjutkan kajian kita. Qala Syekh Muhammad rahmatullah taala wa nafa'bihi wa bi barakatihi wa ulumihi wa bikum fid dharain amin Allahumma amin. Wa fi riwayatin at-Tabrani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tukaffiru ahadan min ahli qiblatin bi dzambin wa in amilul kaba'ir wasallu ma'a kulli imamin wajahidu ma'a kulli amirin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesannya kepada kita. Apa kata Nabi? La tukaffiru ahadan. Jangan mengkafirkan orang min ahlil qiblah, adalah orang yang soleh. Bidzambin wa in amilul kabair, karena perbuatan dosanya meskipun pada kenyataannya mereka melakukan dosa besar. Bahasa gampangnya, kita jangan suka mengkafir-kafirkan orang. Jadi udah jelas ya, yang menyembahnya selain kepada Allah. Walaupun dia melakukan dosa besar, bahwa kita dilarang oleh Rasulullah SAW atau menjelek-jelekan dengan ahli ibadah, sekalipun dia melakukan dosa besar. Ada di sebuah riwayat yang menjelaskan kepada kita. Pernahkah kita mendengar ada sebuah kisah di mana ada seorang preman katakanlah yang telah membunuh 99 orang. Membunuh dalam Islam kategorinya melakukan dosa besar. Kemudian dia ingin bertobat karena sudah merasa dirinya kotor, karena sudah merasa dirinya banyak dosa karena membunuh 99 orang. Lalu dia melakukan perjalanan, bahasa kitanya adalah hijrah. Ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampailah dia kepada sebuah kampung, dia menjumpai atau bertemu dengan seseorang. Kemudian dia bertanya, "Wahai fulan," katakanlah gampang sedikit ya, "Wahai fulan, saya telah melakukan dosa besar dengan membunuh 99 orang. Aku ingin bertobat. Apa kata si fulan tadi? Waduh, itu udah apa yang kamu lakukan dosa besar. Kamu gak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara ngomong gitu.
karena mendapat jawaban tidak sesuai apa yang dia inginkan, lalu kemudian orang tersebut atau pemuda tadi dibunuh juga, genap dan menjadi 100 orang. Sewa itu jawabannya. Ya kita kalau mendapatkan jawaban yang tidak sesuai, ada sewa gitu ya. Tapi jawabannya kayak gitu, nggak menyejukkan hati. Lalu kemudian dia melakukan perjalanan lagi. Si pemuda tadi, preman tadi, karena niatnya kuat, ingin bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tadi sudah melakukan dosa 99 ditambah menjadi 100. Berarti bertambah dosa besar. Lalu kemudian suatu desa dia menemukan jumpa kepada seseorang, lalu kemudian bertanya, wahai Tuhan, saya sudah melakukan dosa besar. Saya melakukan 99 membunuh orang. Barusan di kampung tetangga, di kampung sebelah saya membunuh satu lagi. Saya bertanya oleh beliau, tapi jawabannya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Lalu akhirnya orang tersebut saya bunuh kembali. Apa jawab atas orang tadi? Wahai Tuhan, apapun yang engkau lakukan, dosa yang engkau lakukan, andai kata dosamu itu sudah besar, andai kata dosamu itu sudah menjadi gunung, Allahu Tawwabur Rahim. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat kepada seorang hamba, Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Benar nih kalau saya mau bertobat, walaupun saya mau bunuh orang, iya. Bahasa gampangnya beda aja, biar agak dipahamin aja. Ya, Allah sebesar apapun yang kamu lakukan dosa, selama tidak melakukan kekufuran, ya, tidak melakukan dosa-dosa yang memang menjadi kategori dosa besar tadi, kamu bertobat mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana caranya? Ente tinggal di kampung mana? Di Kalisari. Mulai saat ini ente jangan tinggal di Kalisari, karena di Kalisari ente udah dicap bajingan, udah dicap seorang preman yang telah membunuh 99 orang. Hijrah, bahasa gampangnya gitu. Kemudian melakukan perjalanan kembali dengan niat yang kuat. Di dalam pertengahan perjalanan Allah berkehendak lain. Ya, di dalam perjalanan ternyata preman tadi menemui ajalnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, nah ketika si preman ini tadi wafat, malaikat Munkar dan Nakir tadi yang mencatat amal kebaikan dan mencatat amal keburukan berebut. Wah, ini si bulan di bulan ini bagian saya ini. Dosanya sudah seaber-aber. Dosanya sudah seaber-aber. Ini bagian saya. Saya yang akan mencatat amal dia. Dan kata si malaikat Rakib, entar dulu. Ini bagian saya. Dia telah bertobat. Dia telah berampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan mengampuni segala dosa seorang hamba selama dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena berdebat dan terus berdebat, lapor lagi kepada malaikat Jibril. Ya, lapor lagi kepada malaikat Jibril. Kemudian apa kata malaikat Jibril? Wahai Munkar dan Nakir, apa sih yang ente rebutin? Ini nih seorang preman. Dia telah membunuh 99 orang, kemudian digenapkan menjadi 100. Apa kata malaikat itu? Tadi dia telah bertobat mengampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia gampang dan tidak menjadi perebutan. Sekarang diukur jaraknya ketika dia bertobat dari kampung yang menuju kampung yang dia tempuh untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih dekat mana? Lebih dekat mana? Ya, setelah diukur oleh malaikat Rakib dan Atid tadi, ternyata si preman tadi wafatnya berada di sudah mendekati kampung yang dia tuju untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam artian dia sudah punya niat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
dan kemudian dia sudah melakukan mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kampung yang lebih dekat itu adalah kampung bertobat. Maka Allah menerima taubatnya. Maka kita jangan mau jadi imam, tapi kita nggak tahu. Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua atau contoh riwayat yang kedua, ada seorang wanita yang selalu menjual dirinya, menjajakan dirinya. Kalau bahasa gampangnya adalah apa? Wanita malam dan bahasa gampangnya. Ya. Suatu hari, ya, wanita ini sedang duduk, sedang beristirahat. Lalu ada seekor anjing yang menghampiri wanita tersebut dalam kondisi kelaparan dan kehausan. Ya, melihat seekor anjing yang dalam kondisi kelaparan dan kehausan, ada rasa iba kemanusiaannya. Yang kemudian wanita tadi memberi makan dan memberi minum kepada seekor anjing. Nah, ketika si wanita tadi yang dikatakan sering menjual dirinya, wanita malam, wanita penghibur, ketika dia memberi makan seekor anjing tadi, memberi minum kepada seekor anjing tadi, menghapus segala semua dosa-dosanya yang dia pernah lakukan. Subhanallah. Maka kita nggak boleh terasa itu, kita belum tentu. Ya. Maka perbanyaklah kita di dalam doa itu, diantaranya ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya, agar Allah wafatkan kita dalam keadaan iman. Dan kita nggak tahu wafat kita kapan, di mana, lagi apa. Ada ulama mengatakan tergantung kebiasaan si fulan atau tergantung kebiasaan seseorang. Kalau dia sering hadir ke majlis taklim, hadir di mana halaqah, majlis zikir dan lain sebagainya, bisa nggak Allah wafatkan di dalam bersama dengan orang-orang mereka? Bisa. Ya, teman kebiasaan kita berwafat atau wafatan kita tergantung kebiasaan kita pada hakikatnya. Kebiasaan kita lagi apa? Ya, bahkan kemarin itu teman saya ikut pengajian besar yang di Kerawang apa yang di mana kemarin itu dari jamaah tabligh itu, yang dihadiri seluruh umat muslim Indonesia dari jamaah tabligh itu. Kemudian ada seorang hamba Allah ketika mau sholat tahajud, posisi dalam mau wudhu atau bagaimana, meninggal dunia. Subhanallah. Pengen kita seperti itu. Pengen kita. Yang menyolatkan subhanallah jutaan orang yang memang lagi melakukan hafal. Betul nggak awal saya itu? Orang kali sehari itu banyak orang saya. Ya. Yang kemarin itu saya lihat di fotonya itu salah satunya adalah yang tinggalnya di Masjid Abdullah Ustaz Muhammad Abdul Rasid, ikut itu ya, salah satunya orang Al-Sari. Masya Allah, yang bikin jenazahnya Subhan, seperti kalau nggak salah saya melaksanakan sholat subuh langsung dimakamkan. Ya, itu dari segala penjuru yang ada yang datang di tempat tersebut. Ya, walaupun kita nggak boleh mengkafirkan orang, ya, apalagi dia akan dalam walaupun dia melakukan dosa. Wa in amilul kabair wa sallu ma'al kulli imamin, dan salat di belakang setiap imam kita. Artinya apa? Dalam kehidupan kita nggak lepas yang namanya imam. Imam kita pada hakikatnya adalah Al-Quran. Ya, imam kan kalau dari segi bahasa artinya pemimpin. Ya kan? Kalau kita baca tuh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulan wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblat wa bil qur'ani imama. Ya, imam kita adalah Al-Quran.
yang menjadi pedoman, yang menjadi petunjuk, yang menjadi hujah buat kita. Selalu berada kita di dalam Al-Quran, pada hakikatnya seperti itu. Kalau secara harfiah kita dianjurkan adalah sholat kita berjamaah secara harfiahnya. Tapi pada hakikatnya yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Nggak lepas petunjuk kita, pedoman kita, tuntunan kita, risalah kita adalah Al-Quran. Ma'akuli imamin, wajahidu ma'akuli amirin, dan berjihadlah bersama tiap orang yang berusaha. Berjihad, kalau orang yang pengusaha biasanya kemauan untuk bekerjanya atau kemauan usahanya kuat kan? Dia selalu mencari inovasi kan? Mencari hari ini kita apa nih supaya ada depannya itu, besoknya lebih lancar lagi, besoknya lebih lancar lagi, besok lancar bisa memperbaiki lagi, atau mengembangkan sayap bahasa gampangnya. Ya, mengembangkan sayap kita buka cabang 1, cabang 2, cabang 3 kan gitu. Itu yang dimaksud berjihad bersama. Yang dimaksud dengan berjihad bersama dengan pengusaha itu berusaha kita bekerja keras. Dan kita cari orang yang membawa kita dalam kemaslahatan, di dalam kebaikan. Maka ada istilah sahabat yang baik adalah yang menunjukkan kepada kebaikan. Ashabul khair yadullu bil khair. Sebaik-baiknya teman, sebaik-baiknya sahabat yang selalu mengajak dia kepada kebaikan. Itu namanya sahabat. Ya. Yang jangan kita cari adalah teman makan teman, atau teman bully teman, atau ada istilah musuh dalam selimut, bahasanya begitu. Yang kita cari adalah seorang teman, seorang sahabat yang selalu menunjukkan akan kebaikan. Maka istilah obat hati itu apa namanya? Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama apa? Saya lupa. Salah satu baca Quran dan maknanya. Salah satu poinnya adalah berkumpulan dengan orang-orang soleh. Ya, berkumpul dengan orang-orang yang soleh tadi yang selalu menunjukkan akan kebaikan. Memang berat. Orang yang mengajak kebaikan berat. Nah, kalau saya ngebasahin menyambut bambu dari ujung. Kalau bahasa saya orang mengajak kebaikan berat. Ya, semoga dengan ikhtiar dan usaha kita Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam setiap apa yang kita aktivitaskan dan dalam setiap kita apa yang kita jalankan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qul rahmanir rahim rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihamdil Fatihah. Bismillahil Fatihah. Bi karamatil Fatihah. Ya Faridul Ham, ya Kasifal Qam, ya Mani Abdi, ya Fir wa Irham, wa Yadafir Bala ya Allah, wa Yadafir Bala ya Rahman, wa Yadafir Bala ya Rahim, ya Allah biha subhanakallah wa tahiyatun biha salam, wa akhiru da'wakum alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab.